Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 220902502025. Adapun kesempatan pada kali ini yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai pajak bumi dan bangunan. Adapun dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Adapun pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman atau termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Kemudian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Adapun nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. 0,5%. Dasar pengenaan pajak yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Kemudian 2, besarnya nilai jual pada objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, wali kota, atau pemerintahan daerah setempat. Kemudian yang ketiga, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Kemudian besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial. Kemudian cara menghitung pajak yaitu besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP. Kemudian tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Yang pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin. Jangka waktu 1 tahun takwin adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian 2, saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Kemudian PBB, Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tentu lainnya masih dipungut oleh pemerintahan pusat. Kemudian objek pajak. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak bumi, bangunan, pedesaan, perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB pedesaan ditetapkan dengan peraturan daerah nilai J.
Adapun contoh kasus pajak bumi dan bangunan, yaitu seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai 4 juta dan besarnya NJOP TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah senilai 6 juta karena NJOP berada di bawah batas NJOP TKP senilai 6 juta, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut. Desa A, NJOP bumi senilai 13 juta, kemudian NJOP bangunan senilai 9 juta. Adapun penyelesaian dari desa B adalah NJOP bumi Rp 8 juta, NJOP bangunan senilai 10 juta, dan NJOP TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah senilai 10 juta. Dengan data tersebut di atas, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebagai berikut. Langkah pertama adalah mencari NJOP dari dua desa tersebut yang mempunyai nilai paling besar, yaitu desa A, maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah NJOP bumi senilai 13 juta, kemudian NJOP bangunan senilai 9 juta. Kemudian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB senilai 22 juta, NJOP TKP senilai 10 juta. NJOP untuk perhitungan PBB yaitu senilai 12 juta karena dikurangi nilai NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan NJOP TKP. Kemudian untuk desa B yaitu NJOP buminya senilai 8 juta, kemudian NJOP bangunan senilai 10 juta, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB senilai 18 juta. Kemudian NJOP TKP-nya yaitu senilai 0, kemudian NJOP untuk perhitungan PBB-nya senilai 18 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.